Sebelum kita berbuka puasa, mari kita simak dulu Kultum bersama Ustadz Dadang dari Rase Embun Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh 102,3 Rase FM Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ngerasa bila ada sebuah perumpamaan dari gambaran-gambaran kehidupan yang dari itu semua menghadirkan pencerahan di dalam kehidupan manusia, maka tentu saja perumpamaan itu adalah perumpamaan yang digambarkan dalam Al-Quran. Bahkan bila ada bacaan yang dengan bacaan itu manusia tercerahkan, maka bacaan itu adalah Al-Quranul Karim. Allah SWT memberikan sebuah gambaran terkait dengan kehidupan, terkait dengan ketundukan dan kepatuhan, agar manusia belajar bagaimana makna hidup dan kehidupan di alam pada itu. Di ayat ke-21 pada surat Al-Hasyr, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kan buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dengan rasa melewati ayat ini, setiap pandangan dan hati diarahkan oleh Allah SWT, bahkan diberikan bimbingan dan tuntunan yang sangat indah terkait dengan hebatnya Al-Quran melewati proses hidup bagi manusia untuk kemudian menghadirkan pencerahan di dalam kehidupan. Allah SWT memberikan perumpamaan tentang sebuah gunung yang tatkala gunung itu diturunkan Al-Quran, maka manusia akan melihat gunung itu tunduk terpecah belah diakibatkan karena takutnya kepada Allah SWT. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami buat, kata Allah, untuk manusia agar mereka berpikir. Allah SWT berikan perumpamaan ketika Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, sementara gunung adalah benda mati yang tidak memiliki potensi akal dan pikir sebagaimana halnya manusia yang oleh Allah SWT berikan potensi akal dan pikir, bahkan ruhiyah, untuk bisa memilah dan milih mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara yang boleh, mana perkara yang tidak boleh. Ini semua tentu saja menjadi sebuah pembelajaran pada kita. Andaikan sebuah gunung yang oleh Allah SWT tidak diberikan potensi akal dan pikir, ternyata tunduk, bahkan terpecah belah tatkala Al-Quran turun kepadanya, maka bagaimana mungkin manusia yang oleh Allah SWT berikan potensi akal dan pikir justru hidup di dalam kondisi yang membanggang aturan-aturan Allah, selalu mengingkari ayat Allah, bahkan melecehkan dan menyepelekan ayat Allah. Maka bagaimana mungkin manusia yang oleh Allah SWT berikan potensi akal dan pikir tidak mau menerima kebenaran yang bersumber dari Al-Quran. Hidup terus-menerus berada dalam ketersesatan. Hidup terus-menerus berada dalam perilaku dosa dan kemaksiatan serta kejahatannya. Maka tentu ini adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Allah memberikan perumpamaan itu dengan turunnya Al-Quran kepada sebuah gunung, yang tatkala Al-Quran turun kepada sebuah gunung, manusia akan melihat gunung itu terpecah belah min khasyatillah, dikarenakan takutnya kepada Allah SWT. Maka perumpamaan yang Allah buat itu sejatinya Allah turunkan bagi manusia, karena memang manusia oleh Allah diberikan potensi akal dan fikir, bahkan diberikan ruhiyah untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Manakala manusia mampu mengoptimalkan akal dan fikirnya, manakala manusia mampu mengoptimalkan ruhiyahnya untuk menyadari akan esensi perumpamaan yang Allah turunkan kepadanya, yang kemudian menghadirkan dirinya
semakin tunduk patuh kepada Allah, maka tentu ia akan menemukan kemuliaan dalam hidup dan kehidupannya. Sebaliknya, bagi mereka-mereka yang tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tatkala Al-Quran memberikan begitu banyak pencerahan di dalam kehidupannya, tatkala Al-Quran menghadirkan kebenaran dari sumber kebenaran yang hakiki, namun kemudian manusia menolaknya, bahkan kemudian membangkangnya, mengingkarinya, maka tentu dia hanya akan berhadapan dengan kerugian demi kerugian. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. Sekali lagi untuk manusia, karena manusia yang oleh Allah diberikan potensi akal dan fikir. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Potensi akal dan fikir yang Allah berikan kepada manusia adalah anugerah yang sesungguhnya manakala dioptimalkan untuk terus menggali, untuk terus menghayati makna-makna yang ada dalam fenomena alam raya ini, maka tentu di dalamnya ia menemukan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang makin meneguhkan keyakinan kepada Allah. Sebagaimana halnya ketika ia baca Al-Quran dari ayat-ayat yang tersurat, maka akan menemukan, bahkan akan bisa menggali hal-hal positif yang ada di dalamnya. Ketika hati terbuka menerima kebenaran, ketika hati siap dipandu dengan Al-Quranul Karim, maka tentu hidup dan kehidupannya akan senantiasa berada pada jalan yang terang benderang. Ia menemukan kemuliaan, ia menemukan kebahagiaan, dan ia tentu memiliki nilai positif dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ia tidak pernah ragu, ia tidak pernah bimbang, bahkan ia tidak pernah berduka cita ketika menghadapi tantangan-tantangan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Karena apa yang ia jalani, karena apa yang ia lewati dalam kehidupan, senantiasa dipandu oleh Al-Quranul Karim sebagai bagian dari proses hidup dan kehidupan yang memberikannya ketenangan hidup untuk siap menjalani sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah SWT berikan kepadanya potensi akal dan fikir itu untuk memberikan kemuliaan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Maka berbahagialah bagi mereka-mereka yang mampu menggunakan Al-Quran sebagai sumber di dalam lapak hidup dan kehidupannya. Karena apa yang dibaca, apa yang diperdengarkannya tentu akan makin mencerahkan dirinya. Dan perumpamaan-perumpamaan yang dibuat di dalam Al-Quran hakikatnya adalah untuk mencerahkan manusia pada proses berpikir yang benar sehingga menemukan nilai hidup yang sesungguhnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Kultum bersama Ustadz Dadang dari Rase Embun Pagi. Ingat, Rase Embun Pagi setiap hari mulai dari jam 5 hingga 6 pagi hanya di Rase FM. Acara ini dipersembahkan oleh 102,3 Rasa FM Bandung.